Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar 11 AP dan 11 TKJ? Semoga kalian semua sehat dan baik-baik aja ya di rumah. Semoga kalian semua dan keluarga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi hari ini Kamis 2 April 2020. Kita kembali belajar bahasa Indonesia dengan saya Ulfa Nazaria. Ya, kita masuk ke materi. Oh iya, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya niat kita belajar menuntut ilmu ini sebagai ibadah menjadi berkah. Marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masuk ke materi. Kira-kira sudah lihat ya? Materi kita hari ini apa? Betul. Materi kita hari ini adalah membaca berita. Berita, membaca, berita dibaca. Biasanya tugas siapa sih yang membawa berita, yang membacakan berita? Ya, tugasnya pembawa berita atau pembaca berita, atau internasional itu anchor. Disebut anchor. Nah, ada 3 tuh ya. Yang profesi namanya yang membaca berita, pembawa berita, pembaca berita atau anchor. Bukan wartawan. Wartawan itu yang mencari beritanya dan menulis beritanya. Nah, berita itu sendiri apa sih? Berita itu uraian tentang peristiwa, fakta atau pendapat yang mengandung nilai berita dan sudah disajikan melalui media massa secara periodik. Jadi ada sebuah peristiwa nih, fakta, nyata. Nah, mengandung nilai berita, baru dibuatlah berita itu sendiri. Biasanya disajikan media massa secara periodik, berkala. Baik ada yang per jam, sekarang ada itu ya, koran elektronik. Biasanya udah di web, itu udah per jam, udah selalu up to date berita. Seperti detik.com, Kompas, atau ada koran yang harian, mingguan, bulanan, pokoknya berkala. Secara umum itu sendiri, berita itu dapat dikatakan sebagai kejadian penting yang dilaporkan wartawan. Nah, wartawan itu juga bisa melapor. Tapi kalau yang di studio itu udah namanya pembaca berita, anchor ya. Nah, dari berita itu, wartawan mencari berita itu untuk mendapat perhatian pembaca. Nah, kalau pembaca berarti tujuannya media cetak seperti koran, tabloid, majalah. Pendengar berarti media elektronik berupa radio. Atau pemirsa, berarti media elektronik berupa televisi. Oke. Ini udah ya. Sudah. Selanjutnya, laporan itu harus disampaikan dengan, gak asal melaporkan berita begitu aja. Terus apa sih? Yang pertama, harus benar. Bukan berita atau laporan hoax. Nah, kamu bisa dituntut ya kalau melaporkan berita hoax. Berarti laporan itu yang disampaikan harus benar. Yang kedua, tidak memihak. Misalkan beritanya tentang politikus A dan politikus B. Karena kamu memihak mendukung politikus B, nah politikus A-nya itu kamu rendahkan, gak kamu beritain bagus, gak. Harus objektif. Apa yang kamu lihat itu yang kamu tulis. Tidak boleh memihak, harus objektif. Lanjut. Paham ya? Ini ada 3 ini yang harus disampaikan ketika melaporkan berita. Pertama, benar, bukan hoax. Karena ini akan dipertanggungjawabkan baik di dunia dan di akhirat. Kedua, tidak memihak. Udah. Balik lagi. Ini udah. Sudah. Selanjutnya apa sih?
hal-hal yang harus diperhatikan saat membaca berita. Kamu baca berita nggak boleh asal-asalan. Seperti Najwa Shihab ya. Lihat, ketika membaca berita itu, apa sih yang harus dilakukan? Oke, yang pertama, membaca dengan lafal ucapan yang tepat dan jelas baik kata maupun kalimat. Ada tipe ya. Baik kata maupun kalimatnya harus jelas, lidahnya nggak boleh kesleo. Jadi pelan-pelan aja. Kalau saya suka buru-buru ya, maaf ya. Oke. Jadi harus perhatikan pelan-pelan aja baca beritanya. Seperti tadi saya materinya buru-buru ya. Yang kedua, intonasi suara, tekanan suara itu baik. Ketika saat intonasi harusnya meninggi, itu tinggi. Ketika rendah, mau selesai, itu rendah. Karena kalau intonasinya datar, flat, gitu-gitu aja, penonton juga yang denger udah bosen juga. Ini gunanya untuk menarik pembaca atau pendengar juga. Selanjutnya membaca, memperhatikan tanda baca. Ketika koma berarti berhenti sejenak, ketika titik berarti berhenti lama. Itu ya, ini hal yang harus diperhatikan saat membaca berita, baik media cetak, media suara, media cetak, media elektronik, baik itu suara. Selanjutnya apa? Yang harus diperhatikan pembaca berita di televisi. Kalau tadi kan umum ya, bisa media cetak atau media elektronik. Kalau ini untuk di televisi. Nah, yang pertama harus apa? Berpenampilan wajar, rapi dan bersih. Wajar aja, nggak usah lebay. Harus rapi dan bersih. Udah mandi. Nggak boleh masih belum cukuran, masih berantakan, muka bangun tidur. Yang kedua, bersikap tenang, gak usah gugup, penuh rasa percaya diri aja. Orang mau nonton berita kita, mau tahu beritanya, jadi percaya diri aja. Orang yang melihat video kita itu berarti dia perlu beritanya, percaya diri aja. Selanjutnya, menghindari gerakan tangan, kepala, anggota tubuh secara berlebihan. Gak usah lebay, tangannya gak usah menunjuk tinggi banget, gak usah. Gak usah sekalinya turun-turun, geleng-geleng, gak usah lebay. Yang ketiga, pandangan mata tidak terpaku pada naskah. Boleh membaca teks, tapi gak boleh fokus banget, harus lihat ke kamera. Naskah yang sedang dibaca sesekali ditujukan ke arah penyimak berita. Iya dong, lihat tuh. Nggak perlu lihat teks terus. Terakhir, ekspresi wajah yang wajar. Tidak perlu menunjukkan rasa takut ketika berita itu menyeramkan. Gak usah. Datar, flat, biasa aja. Tidak perlu membaca berita yang menggembirakan atau menggelikan. Gak perlu tertawa ketika berita itu gembira atau menggelikan. Kayak nanti ada contohnya ya, baca berita itu yang gak perlu lebay. Oke, selanjutnya. Sebelum membaca berita, Anda dapat memberikan tanda-tanda pembaca sebagai berikut. Nah, kita udah dapat beritanya, kita udah susun, udah kita tulis. Gimana sih biar bagus didengar, dilihat teksnya itu? Nah, harus kita beri tanda-tandanya. Lihat ini tanda-tandanya. Garing miring 1 itu berhenti sebentar. Berarti ketika ada koma, kita kasih garis miring 1. Biar itu, itu tandanya berhenti sebentar. Titik, kita kasih garis miring 2. Itu artinya berhenti. Nah, nanti kan itu teksnya di depan kamera ya. Kita seolah-olah ngelihat kamera padahal kita lagi lihat teks. Nah, kalau titik koma itu kan terlalu kecil. Makanya ada tanda seperti ini, garis miring 1, garis miring 2. Nah, ini garis putus-putus. Biasanya itu boleh di atas, boleh di bawah. Ada kalimat yang harus kita tekankan katanya yang penting, boleh kita tebalkan atau
garis bawah, garis atas boleh. Nah, ketika kita harus intonasi naik, kita tandai nih, menikuk panah ke atas. Ketika intonasi suara kita harus datar. Nah, ini yang terakhir, ketika intonasi turun, panahnya ke bawah. Biar nggak bosen, datar-datar gitu aja. Pendengar juga kan gampang bosan. Oke, selanjutnya. Nah, ayo kita memberi tanda pada berita. Tadi ada berapa tanda? Balik. Ada berapa tanda tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, udah 6 ya. Yuk kita kasih tandanya. Ayo memberi tanda pada berita. Nah, ini ada berita dari Kompas ya. Sudah saya ringkas yang penting-pentingnya aja. Ini berita up to date kemarin tanggal 1 April. Saya ringkas, saya ingin membacakan berita ini. Karena nanti kita membaca berita nggak usah lama-lama, 30 detik aja. Nah, lihat. Datar aja pertama. Nih, tanda datar ya. Ini garing 1 berarti berhenti sejenak. Selamat malam. Berita terkini kasus COVID-19 di Indonesia. Garing 2 berarti berhenti lama. Kemudian ini terserah suka-suka kita. Ketika kita mau baca berita, kita yang nandain ini. Karena nanti kita yang baca, berarti kita harus tahu saatnya berhenti, saatnya berhenti lama, saatnya berhenti sejenak. Nah ini kalau yang garis bawain atau tebel, garis bawah ini berarti penekanan ya, kita harus tekankan nih berupa fakta-fakta tanggal-tanggal ini, berarti harus kita tekankan. Nah nanti kamu udah cari berita, cari linknya, kalian ringkas singkat padat yang fakta yang penting-pentingnya aja. Nah nanti kalian beri tanda seperti saya ini. Apa tadi? Ini untuk intonasi datar, panah ke atas intonasi tinggi, panah ke bawah biasanya ketika mengakhiri panah ke bawah. Garing 1 berhenti sejenak, garing 2 berhenti lama. Garis bawah itu untuk penekanan ketika membaca. Next. Ayo siap membaca berita. Oke, saya tunggu kalian nanti cari berita harus tentang corona ya, karena yang ter-up to date sekarang corona. Presiden mau memberi sembako karena corona kah, atau harus lockdown karena corona kah? Kalian cari berita apapun, baik luar negeri maupun dalam negeri boleh, tentang corona saat ini. Kalian ringkas seperti saya tadi. Terus kalian beri tanda, kemudian kalian buat video kalian membaca berita. Ada yang malu, Bu, videonya nggak usah nampilin muka. Oke, berarti kalian harus ada gambar, harus ada apapun. Nanti saya share contohnya. Oke, ada di bawah ya contohnya nanti. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Kita masuk ke materi ke tugas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.